Pernah ngerasa nggak sih kita ini kan negara yang kaya raya sama sumber daya alam. Tapi kok ya, beban pajak rasanya malah makin berat. Nah hari ini kita bakal bedah bareng-bareng paradoks itu. Kita telusuri di mana sebetulnya harta karun bangsa ini dan gimana caranya kita bisa buka kunci kemakmuran untuk kita semua. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks yang mungkin Anda semua, terutama yang kelas menengah, ngerasain banget. Nah ini dia pertanyaan kuncinya. Negara kita ini kan katanya melimpah ruah kekayaan alamnya. Tapi kenapa rasanya yang nopang keuangan negara justru pundak kita, rakyat biasa? Ini nih misteri yang mau kita pecahin sama-sama. Coba deh lihat data ini. Kelihatan banget kan jomplangnya di mana? Ternyata 60% pendapatan negara kita itu datangnya dari pajak konsumsi dan pajak penghasilan. Artinya apa? Ya dari kantong kita sehari-hari. Sementara itu, bagian dari kekayaan alam kita sendiri malah jauh lebih kecil. Oke, sekarang kita coba selidiki lebih dalam. Di mana sih letak masalahnya? Jawabannya, ternyata ada di sesuatu yang namanya rente tambang, yang nilainya rendah banget. Nah, ini dia akar dari semua paradoks yang kita rasain. Jadi apa sih rente tambang itu? Gampangnya gini deh, ini tuh bagiannya negara dari hasil penjualan sumber daya alam kita yang nggak bisa diperbarui, kayak nikel, batu bara, dan lain-lain. Dan yang paling penting untuk diingat, besar kecilnya bagian ini tuh murni pilihan kebijakan pemerintah, bukan harga mati. Dan disinilah kita bisa lihat bedanya. Indonesia cuma ngambil sekitar 25%. Coba kita bandingin sama negara lain. Australia ngambil 35%, Chili 50%, dan Tiongkok bahkan sampai 60%. Jauh banget kan? Beda kelas istilahnya. Sekarang kita hitung-hitungan ya, biar kebayang. Seandainya aja nih kita naikin bagian kita setara sama Australia. Ini perbandingan yang paling konservatif loh. Negara bisa dapat pemasukan tambahan 130 triliun rupiah. Itu setiap tahun. Tapi itu baru pemanasan. Gimana kalau kita samain sama Chili? Angkanya langsung loncat jadi 330 triliun rupiah per tahun. Coba deh bayangin duit segitu bisa jadi apa aja buat negara kita. Dan ini puncaknya. Kalau kita terapin kebijakan kayak Tiongkok, ada potensi tambahan 460 triliun rupiah yang bisa masuk ke kas negara. Sekali lagi, setiap tahun. Ini bukan cuma angka loh. Ini duit kita semua, duit rakyat yang entah kemana. Terus siapa dong yang nombokin kekurangan ini? Ya jawabannya kita-kita juga. Triliunan yang hilang itu ternyata nyambungnya langsung ke tekanan finansial yang kita rasain sebagai kelas menengah. Coba deh lihat perbandingan yang super jomplang ini. Kita, kelas menengah, lewat PPN yang kita bayar tiap jajan, lewat pajak penghasilan, itu totalnya nyumbang sekitar 550 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih gede loh daripada yang disetor sama seluruh sektor pertambangan ke negara. Jadi intinya tuh gini, kenyataannya negara kita ini jalan bukan karena kekayaan alamnya yang luar biasa itu, tapi karena ngebebanin pundak warganya sendiri. Ironis banget ya. Nah, karena pemasukan dari sumber daya alam kita seret, negara akhirnya cari jalan pintas buat nutupin anggaran. Apa itu? Ya, utang. Dan angkanya siap-siap kaget ya. Total utang pemerintah kita diproyeksiin tembus lebih dari 9.100 triliun rupiah. Dan utang ini yang bayar siapa lagi kalau bukan kita. Dan bahkan anak cucu kita nanti. Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin kondisi ini. Kita ini kayak ngutang buat makan. Padahal padi di lumbung kita sendiri malah dibiarin diambil orang lain. Nyesek kan? Oke, setelah ngeliat semua masalah ini pasti pusing kan? Tapi tenang, ada solusinya. Dan solusinya ini bukan ide ngawur atau radikal. Ini tuh amanat yang udah ada dari dulu di dasar negara kita. Ini dia pegangan kita. Konstitusi kita dengan jelas banget bilang kalau kekayaan alam itu harus dipakai buat kemakmuran rakyat. Jadi, naikin rente tambang itu bukan lagi soal mau atau nggak mau, tapi ini kewajiban, perintah konstitusi. Sekarang, coba deh kita bayangin. Kalau aja rente tambang kita adil, masa depan kayak apa yang bisa kita punya? Kita bisa punya dana abadi raksasa kayak Norwegia. Kita bisa biayain pendidikan dan kesehatan berkualitas buat semua tanpa pusing defisit. Kita bisa lunasin utang negara. Ekonomi kita bisa tumbuh meroket di atas 8%. Dan yang paling penting, kita akhirnya bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah.
Nah, jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Kekayaan ini kan punya kita semua, punya rakyat Indonesia, bukan punya segelintir elit aja. Pertanyaannya adalah, sebagai pemilik yang sah, kita mau gimana? Apa kita mau mastiin kekayaan ini benar-benar dipakai buat masa depan kita semua? Pilihan ada di tangan kita.